Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang cerah ini saya berada di UPTD SD Negeri Keranggan. Saya bersama calon guru penggerak yang hebat, keren bernama Ibu Esi Rahmawati, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Pada pagi ini saya akan membersamai pada pendampingan individu yang ketiga yang bertemakan implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, apa kabar Bu Esi? alhamdulillah baik hari ini. Alhamdulillah ya, selama hampir 1 bulan kita tidak bertemu ya. Iya Bu, betul. Kita melalui Jimit ya, di LMS ya bertemunya ya. Semoga selama kita melakukan pendampingan ini dan suasananya di liburan sekolah ya. Iya betul Bu, sepi. Iya sepi ya, tapi ada beberapa guru yang sekolah karena hadir. Memang ya yang hadir karena memang kita mengadakan PPDB ya. Betul. Itu dan guru piket juga ya. Iya. Tapi tidak mematahkan semangat kita untuk terus belajar ya Bu Esi ya. Ya siap Iya, Ibu, belajar. harus belajar. Terutama sehat juga, dalam keadaan sehat. Amin. Ya. Tapi sekarang sehat kan Bu Esi ya? Alhamdulillah, walaupun agak sedikit-sedikit flu, batuk mereda. Nanti kalau ada saya sedikit batuk dimaklumin aja ya Bu ya. Iya. Yang penting tetap semangat ya. Iya semangat, istirahat dan menjaga pola makan tidur ya. Bu Esi ya. Siap. Iya. Pada PI ketiga ini temanya tentang implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Fokus lingkupnya yaitu refleksi hasil survei umpan balik 360 derajat yang pada saat PI 2 sudah kita laksanakan, yaitu kuesioner pada 5 rekan guru sejawat, kepala sekolah dan 5 murid ya, juga asesmen mandiri, refleksi dari CGP sendiri ya, seperti itu. Terus ada diskusi rencana menerapkan pembelajaran sosial emosional, dan ada diskusi hasil lokakarya 2 tentang keterlaksanaan dari tahapan bagja. Nah pada saat PI 2 itu tentang visi prakarsa perubahan ya. Betul. Iya seperti itu. Apakah Ibu sudah memahami PI 3 ini? Insya Allah sudah memahami. Ya. Saya ingin memastikan apakah Ibu sudah menginput instrumen tersebut di LMS? Sudah Bu. Apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir? Dalam 1 bulan terakhir ini saya sudah belajar modul 2.1, 2.2 dan akan beralih sedang dalam proses di 2.3. Di mana di 2.1 ini saya belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Menurut saya pembelajaran berdiferensiasi ini sebenarnya adalah salah satu dari pembelajaran yang berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran yang berpusat pada murid, menganalisis kebutuhan-kebutuhan murid, serta bagaimana pengimplementasiannya terhadap murid. Itu menurut saya adalah salah satu cara. Sedangkan di pengajaran berdiferensiasi itu kan ada tiga ya Bu, tahapannya gitu ya. Jadi kita boleh memilih salah satunya salah satunya adalah berdiferensiasi konten, berdiferensiasi proses, dan berdiferensiasi produk. Dimana kalau berdiferensiasi konten itu adalah bagaimana kita menyampaikan materi. Sebenarnya seberapa paham sih materi atau konten yang kita sampaikan kepada peserta didik. Misalnya kita di konten itu berdasarkan kebutuhan murid, baik dari audio, visual, atau kinestetik. Kita petakan kebutuhan murid itu berdasarkan kebutuhan belajarnya, itu di diferensiasi konten. Sedangkan di diferensiasi proses, bagaimana peserta didik itu memahami sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang kita sampaikan, misalnya dengan pembelajaran berjenjang Bu, dari pengetahuan awal yang biasa-biasa ke pengetahuan yang mungkin lebih rinci atau lebih kompleks, atau peserta didik kita
berikan pengetahuan yang bersifatnya umum terlebih dahulu. Lalu mereka bisa menjadi pembelajaran yang aplikatif di pembelajaran mereka. Atau juga kita bisa berdasarkan kalau kelas 1 itu Ibu, kelas rendah dengan metode membaca Ibu ya, di mana ada yang baru mengenal huruf, ada yang bisa dengan terbata-bata atau sudah lancar. Itu kan kita petakan kebutuhannya berdasarkan diferensi proses. Sedangkan diferensi produk adalah bagaimana murid, sebenarnya guru punya strategi meningkatkan produk itu yang kita kemas agar si peserta didik itu dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Misalnya saja kita memberikan satu materi, memberikan tugas kepada mereka. Produk itu kan macam-macam ya Bu. Bisa dari kebutuhan murid itu bisa ada yang mempresentasikan berdasarkan grafik, bisa mempresentasikan berdasarkan produknya bernyanyi, atau presentasi dengan video, atau boleh juga dengan rekaman. Artinya produk-produk yang mereka kuasai pada saat itu. Itu pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya pembelajaran berdiferensiasi itu mempunyai ciri-ciri menurut saya. Satu adalah pembelajaran yang aktif, di mana ada murid-murid yang selalu keaktifan muridnya itu meningkat. Artinya mereka ada yang bertanya, ada yang punya penasaran yang lebih gitu ya, aktif dalam pembelajaran. Pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Artinya bagaimana guru mengemas pembelajaran itu secara kreatif sehingga anak-anak tidak membosankan. Adanya penilaian, mau penilaian autentik, mau penilaian awal atau penilaian akhir, banyak-banyak penilaian ya Bu. Tentu ada refleksi. Ada refleksi dari kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir yang akan saya pelajari di modul 2.2 nanti akan ada pembelajaran sosial emosional ketika sudah berpihak pada murid. Menurut saya sih seperti itu Ibu, di diferensiasi. Ya, saling berkaitan ya. Betul. Ya, seperti itu. Mengenai analisis kasusnya bagaimana itu Bu? Kejadian ya Bu ya, tentang emosional ya Bu ya, ke kompetensi sosial emosional. Kalau terhadap murid itu ada murid saya yang memang temperamen ya Bu ya. Jadi tuh anaknya mau marah-marah, kalau dikasih tahu tuh marah-marah, dan memang ada dasarnya. Waktu itu dia pernah kecelakaan Bu di daerah sini, sehingga waktu itu selama 2 minggu koma. Jadi saya awalnya juga nggak tahu, nih anak kok sukanya marah-marah. Terus kalau temennya ngomong dia tuh bahasanya selalu tinggi gitu ya. Artinya sih sebenarnya saya gini, berbeda gitu kalau berbicara. Padahal teman kamu nggak merasa loh kamu itu dimarahin gitu kan. Dia merasa selalu dimarahin gitu Bu, dijauhin sama teman-temannya. Pernah bilang suka dijauhin sama mereka. Akhirnya saya kolaborasi kan dengan orang tuanya, cerita yang tadi kecelakaan itu seperti tadi. Jadi penanganannya Bu, kalau saya sih mungkin diajak bicara dulu ya secara personal pun itu ada dasarnya, tapi minimal kita punya usaha bahwa bagaimana menghargai teman sendiri. Kalau kamu menghargai teman, nanti teman kamu banyak, kamu bisa bermain bersama. Artinya minimal saya ada usaha lah ya. Dari pendekatan itu berdasarkan tadi Bu bisa analisis, tuh ya. Analisis ya, kesadaran dirinya bagaimana, manajemen dirinya bagaimana, relasi, keterampilan berelasinya dengan teman-teman bagaimana. Jadi berdasarkan 5 ada rasa tanggung jawab ya tersebut. Betul Ibu. Komunitas praktisi saya alhamdulillah Bu di sini berjalan lancar. Kami sudah 3 kali mengadakan komunitas belajar di sini. Biasanya yang pertama adalah berkaitan dengan kinerja rekan sejawat ya, yang juga berkaitan dengan PMM. Bagaimana kita melaksanakan observasi kelas yang kemarin, yang hubungannya dengan PMM. Dari observasi, dari kita berbicara dulu di komunitas belajar ya, apa-apa saja yang harus dipersiapkan, apa-apa saja yang perlu ditingkatkan. Nanti kepala sekolah mengobservasi kita, juga rekan sejawat mengobservasi kita. Terus tentang
kemarin adalah pelatihan yang Pak Jajang sebagai narasumbernya, yaitu pelatihan tentang bersama pengawas Ibu. Pengawas datang tentang kinerja juga sih sebenarnya, kinerja bagaimana mengembangkan potensi atau kompetensi diri kita sebagai guru dengan bantuan itu. Dan kemarin juga di visi guru penggerak itu saya adakan di komunitas belajar saya, bagaimana menyampaikan visi guru penggerak dan budaya positif. Jadi menyampaikan budaya positif itu melalui komunitas belajar yang ada di sekolah kami. Sudah mulai menunjukkan kemajuannya, baik dari sikap dan keterampilannya, di mana dengan semangatnya Bu Esi dari sikap itu, Bu Esi sudah mulai mengajak murid-murid yang ada di kelas untuk suatu perubahan agar anak-anak itu selalu eksplor, mencari ya, berkolaborasi dengan teman-temannya ketika belajar gitu kan. Terus anak juga karena pembelajarannya berpihak pada murid, jadi anak itu mencoba mencari sendiri ya, untuk apa sih pelajaran ini, dia menggali dari mana saja hasilnya itu ya. Seperti itu sudah menerapkan. Begitupun dengan sikap Bu Esi dengan rekan sejawat itu sudah banyak mengajak kepada rekan sejawat dan berbagi praktiknya. Apa saja yang sudah dikuasai oleh Bu Esi selama mempelajari dari modul 1 ya sampai modul 2 gitu kan. Sudah memberikannya dan sudah adanya kolaborasi pada komunitas praktisi di sekolah seperti itu. Dari sikap keterampilannya pun Bu Esi juga sudah mencoba membuat visi sekolah yang nantinya suatu saat juga sekolah membuat visi baru ya Bu Esi ya. Jadi Bu Esi pun menularkan kepada rekan sejawat, begini loh cara membuat visi itu, dari mulai inquiry apresiatif dan metode bagja diturunkan seperti ini, dan nanti ada suatu prakarsa yang dimana visi itu tentang peserta didik yang digali adalah peserta didik, apa sih potensi kemampuannya yang harus kita gali dan tingkatkan seperti itu. Dan juga Bu Esi sendiri juga sering menerapkan pembelajaran yang tentang dunia digital, kepada anak-anak ya, karena sesuai kodrat alam dan kodrat zaman juga ya gitu. Jadi dari sikap keterampilan Bu Esi juga sudah mulai banyak kemajuan gitu. Alhamdulillah ya. Dan kedepannya sampai selesainya kegiatan calon guru penggerak tetap berbagi praktik. Amin. Insya Allah mudah-mudahan Ibu. Kategori kepemimpinan kan ada 4 ya, pengembangan diri dan orang lain, terus pembelajaran ya, kepemimpinan pembelajaran, kepemimpinan manajemen sekolah, dan pengembangan sekolah. Alhamdulillah ini beliau sebagai kepala sekolah menilai Bu Esi banyak di poin 4, ada 3 juga ya. Secara umum terkait penguasaan kompetensi guru penggerak, bahwa Bu Esi ini sudah baik dalam menyampaikan materi, dapat mentransfer ilmu kepada rekan lain. Nah seperti itu. Artinya Bu Esi ini sudah kompetensinya sudah bagus ya. Perilaku yang perlu CGP terus lanjutkan, melakukan proses pembelajaran sesuai KHD, menjadi guru profesional. Tuh, berarti ini adalah amanah ya Bu ya. Mudah-mudahan iya bisa. Amanah iya. Karena kan belajar sepanjang hayat, dan memang ya selama Bu Esi masih dikasih nyawa, masih di sekolah ini tentu terus belajar sesuai KHD ya. Menjadi guru profesional artinya dapat memilah-milih ya, mana pekerjaan pribadi, sekolah, dan lainnya. Aku yang perlu CGP hentikan yaitu mengulur pekerjaan. Itu gimana Bu? Suka mengulur pekerjaan. Suka mengulur pekerjaan karena skala prioritas waktu dan kompetensi pemandiri, yaitu.
Ya, mengulur pekerjaan tuh gini Bu, ini contoh realnya aja pada saat ini ya Bu ya. Sebenarnya ada RPP Project Pancasila, Project Profil Pelajar Pancasila P5 itu. Kenapa? Yang lain mungkin udah mengumpulkan Bu, saya belum. Tapi saya punya alasan. Karena kita mengambilnya dengan rekayasa teknologi. Sedangkan sebenarnya di kelas 6 itu ditargetkan kemarin dari raker yang kemarin itu dan dari menyambungkan coding yang kemarin itu menghasilkan suatu game yang sifatnya itu have-an tapi mendidik. Kan itu ada baru beberapa peserta didik aja ya Bu yang bisa, yang dipilih kemarin oleh Kominfo. Sedangkan saya ditargetkan bahwa itu kelas setiap berapa itu? kelas 5 dan 6, tapi di proyeknya itu adalah saya di kelas 6 ingin menghasilkan yang seperti itu. Saya memang kemarin di coding, tapi karena berbenturan dengan guru penggerak, dengan UKS, dengan yang lain, saya tidak standby Bu di ruang lab. Dan berkolaborasi dengan guru IT-nya ini yang susah. Apa saja yang harus dilakukan selama 23 hari di proyek P5 itu kan harus ada Bu ya kegiatannya. Itulah yang kesulitan bagi saya. Apa-apa saja kegiatan selama 23 hari itu kan harus berkolaborasi. Sedangkan mungkin yang IT-nya sibuk Bawaslu dan yang lain sebagainya, sehingga belum ada sinkron nih, jadi saya belum ya. Itulah yang mengulur waktu Bu, gitu. Keseluruhannya bahwa beliau sebagai kepala sekolah memang menilai Bu Esi sangat berkompeten ya. Amin insya Allah. Dan harus tetap terus ditingkatkan ya, seperti itu. Ini ada umpan balik dari rekan sejawat. Rekan sejawat mah ngisinya aneh-aneh aja itu Bu. Padahal saya emang Tapi ini nilainya bagus loh Bu. Kebanyakan tapi kata saya juga Bu, ini mah kok pada kayak gini sih, aku nggak sempurna loh. Cuma karena saya itu senior aja kali Bu. Enggak, mungkin pasti mereka juga bisa menilai Bu Esi gitu kan. Nah, Bu Esi emang bisa gitu kan, sangat berkompeten. Jadi nilainya bagus semua ini Bu. Kalau saya nggak merasa diri saya sangat gitu sih, biasa-biasa aja Bu. Itu Bu, makanya apakah teman-teman ini jangan ini loh, aku bukannya jangan suka enakan gitu ya. Iya, jangan suka nggak enakan, yang realnya aja. Ini memang real gitu kan. Banyak terobosan dari Bu Esi itu tentang sekolah ini. Ya buktinya pada saat Bu Esi diberi amanah tentang UKS ya. Iya. Terus sampai banyak program-programnya seperti operasi semut di hari Jumat, terus dan lain-lain, itu kan banyak keberhasilan. Itu yang membuat guru itu ya menilai Bu Esi itu di poin tinggi. Ya, mungkin sekolah sehat itu. Sampai tingkat provinsi kali ya Bu ya. Terus apalagi sekarang ada apa? Lokus, kegiatan STBM, baru lagi ya tentang coding dan lain-lain. Jadi kan Bu Esi kan di situ kan benar-benar terlibat gitu ya. Dan ada keberhasilan ya gitu kan, walaupun memang belum sampai ke arah ini ya gitu. Belum, karena masih berproses seperti itu. Betul, Ibu. Jadi teman-teman Bu Esi itu ya memang melihatnya ya bagus, berkompeten, baik dari Bu. Iya. Cuma saya mau lihat gambaran umumnya saja, yaitu bahwa Bu Esi itu sudah baik dalam menguasai materi guru penggerak. Padahal belum Bu. Seperti itu. Terus berkolaborasi dalam rangka transfer ilmu, seperti itu. Itu karena dia melihat budaya positif kemarin Bu. Saya menyampaikannya mungkin. Tapi tiap hari juga ada ya Bu ya, mungkin di hari-hari tertentu atau dalam seminggu berapa kali atau sebulan berapa kali kan biasanya kan ada tuh ya namanya ke komunitas praktis itu, berbagi belajar itu kita kan berbagi praktik baik. Nah itu di situ guru-guru ya teman-teman Bu Esi itu menilainya ya bagus, kolaborasinya, menguasai materinya tidak hanya di guru penggerak aja, mungkin pada saat pemberian materi yang lain. Oh ya mungkin itu. Ketika ini kali Bu, kalau saya memberikan materi tentang kesehatan sih sebenarnya ya. Seperti itu. Perilaku yang terus dilanjutkan, pembelajaran sesuai dengan filosofi KHD katanya. Misinya bareng-bareng. Ini bisa jadi begini Bu, karena di sini kan sudah ada CGP, sudah ada PP. Mereka itu punya niat
Ternyata asik loh, ya seru kayaknya ini kalau ikut CGP. Nah, ya teman-teman ibu tuh berharap nanti setelah Bu Esi selesai dari CGP, dia mengikuti Betul itu, Bu. Iya, mengikuti nanti CGP pada angkatan selanjutnya. Dia ingin belajar tentang pembelajaran dengan Pengen filosofi ikut program KHD. PGP Iya. ini, betul. Jadi makanya perilaku yang perlu CGP teruskan, lanjutkan, yaitu pembelajaran sesuai dengan filosofi KHD yang nantinya akan dampak positif di sekolah ini. Perilaku yang perlu CGP terus lanjutkan yaitu mengembangkan sekolah ke arah perubahan. Ini berat tapi amanah, Bu. Tapi emang harus dijalankan ini, Bu. Mengembangkan sekolah ke arah perubahan. Jadi ya apapun yang Bu Esi punya, Insya Allah itu yang Bu Esi punya, ya pokoknya sekolah ini dia menitik beratkan pesannya ya, Bu Epi mengembangkan ya, Bu, ya? sekolah ke arah perubahan. Murid kalau 1 itu belum pernah, 2 itu jarang, 3 itu sering, dan 4 itu selalu. Di sini ada nih, ibu guru mengubah cara mengajar pada saat mengulang materi yang sulit dipahami. Itu jarang katanya. Jarang berarti jarang dilakukan oleh Bu Esi katanya. Misalkan menurut anak tersebut ini materi ini susah, sulit, kok tidak dirubah, iya, ya? tidak dirubah, kok masih ngajarnya gitu-gitu aja. Nah, ini jujur nih Bu, polos nih, bagus nih, suatu masukan yang buat Bu Esi ke depannya lebih ini lagi. Kenapa itu, Bu, menurut Bu Esi sendiri? Mungkin karena di kelas 6 kali ya, Bu, ya. Pada saat itu mungkin materinya matematika, Bu, itu tuh sulit tuh, kan mungkin kita kalau matematika tuh harus mencari metode yang lain ya, bagaimana menghitung atau mencari cara lain yang lebih mudah. Misalnya kita dengan menentukan FEB KPK, kan biasanya anak-anak kita pakai tuh pohon faktor ya, kan berarti ada cara lain tuh, Bu, dengan sistem sengkedan. Mungkin pada saat itu saya hanya berdasarkan pohon faktor aja gitu ya, menuntaskan dari pohon faktor itu. Padahal saya mungkin nggak tahu nih, si Faris Rizal ternyata di bagian ini tidak mengerti, mungkin begitu kali ya, Bu, ya. Tanpa saya harus bertanya lagi kepada murid. Pertanyaannya kan secara umum, apakah kalian mengerti? Nah, berarti nanti ke depannya kalau Bu Esi Mega mau kelas 1, 2 sampai kelas 6, berarti satu kelas ada berapa itu, Bu? Di saya enggak, di 29 ya. Siap-siap. Harus ditowel satu katanya. Berdasarkan hasil feedback yang barusan kita cross check ya, Bu Esi ya, menurut Bu Esi sendiri hasil asesmen mandiri ya, apa sih yang kurang baik menurut Bu Esi sendiri pada diri Bu Esi itu? Yang kurang baik itu, Bu, tadi bagaimana saya memanajemen waktu diri saya itu dengan benar. Sampai saat ini memang harus perlu peningkatan atau perlu rencana-rencana yang secara terstruktur gitu. Jadi saya bisa memetakan mana skala prioritas yang harus saya dulukan. Itu dari manajemen waktu. Kalau dari rekan sejawat mungkin baik-baik saja, fine-fine saja. Cuma mungkin ada perlu usaha-usaha ketika kita berhadapan dengan para senior yang lebih lama masa kerjanya, yang kadang memang sulit diajak kolaborasi tentang kurikulum Merdeka ini, karena cara mengajar beliau yang zaman dahulu gitu ya sangat berbeda dengan zaman sekarang. Itu kolaborasi yang harus saya tingkatkan, bagaimana memberikan pemahaman yang baik. Selebihnya itu sih, Bu. Iya. Kira-kira apa yang perlu ditingkatkan atau dipertahankan menurut Bu Esi dari hasil penilaian kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid tadi yang polos tadi? Iya, ya artinya adalah kompetensi kolaborasi ya, Bu, dengan rekan sejawat, bagaimana memberikan praktik baik sih, mempertahankan praktik baik yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman, agar mereka juga bisa sama-sama, saya dan teman-teman, mengimplementasikannya dalam pembelajaran yang terutama sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, serta yang pengembangan diri gitu ya, pengembangan diri yang selalu berkelanjutan gitu sih, Bu. Apa rencana kedepannya untuk semakin mengasah kompetensi pada diri Bu Esi tentang guru penggerak ini? Yang pasti selalu belajar sepanjang hayat, mengembangkan kompetensi yang sudah kita miliki,
berbagi praktik baik, terus belajar bagaimana menjadi namanya sudah ikut guru penggerak, menjadi teladan bagi teman-teman. Terus apa sih, mudah-mudahan ya mereka memandang kalau misalnya ketika kita sudah ikut guru penggerak tergerak dan menggerakkan. Iya. Mudah-mudahan sih yang itu yang harus dipertahankan dan dikembangkan. Iya. Siapa saja yang akan Ibu libatkan untuk meningkatkan kompetensi pada diri Ibu? Yang pasti sih seluruh elemen sekolah. Yang pertama adalah mungkin kepala sekolah. Kolaborasi dengan kepala sekolah, bagaimana saya kepala sekolah memberikan waktu dan ruang untuk mengembangkan diri saya. Karena beliau sendiri dari seorang guru penggerak, tentunya banyak masukan, juga banyak memberikan saya ruang dalam pengembangan diri saya mengikuti guru penggerak ini. Terus kolaborasi dengan rekan sejawat, tidak akan mungkin saya berhasil kalau saya tidak menjalin kerjasama yang baik dengan rekan-rekan yang lainnya. Alhamdulillah rekan-rekan lainnya juga mendukung saya, memberikan saya support dalam mengikuti guru penggerak ini. Yang saya lakukan lagi dengan murid, kolaborasi dengan murid, ya mereka mungkin tidak tahu saya ikut guru penggerak, tapi kan kita bisa melihat ke arah perubahan-perubahan pembelajaran yang lebih baik terhadap murid. Bahkan elemen-elemen TU, elemen OB itu saya ajak sih Bu berkolaborasi. Kalau saya ini sedang mengikuti program guru penggerak, mohon dibantu apapun yang saya butuhkan. Sepertinya sekarang ini kan saya bilang mohon Pak Temul ini masuknya saya akan ada tamu. Alhamdulillah mereka mau gitu ya. Jadi emang perlu beberapa pendekatan yang memang orang lain tuh mau kita ajak gitu Ibu. Ada satu hal yang lupa itu Bu Elsie. Apa tuh? Suami dan anak iya. itu harus dilibatkan. Karena apa? Tanpa izin dari suami Bu Elsie, misalkan kayak ini mengadakan PI 3 nih, harusnya ada di rumah anak sekolah. Terus harusnya di rumah itu mengerjakan urusan rumah tangga, ini depan laptop dulu. Apa dukungan yang Ibu butuhkan untuk mewujudkan rencana tindak lanjut nanti? Pasti support ya, support dari orang-orang yang saya sayangi, yang saya dekat, yang di sekitar saya, itu support yang pertama. Yang kedua itu adalah saya butuh alat-alat peraga gitu ya, yang memang sudah usang dan sudah sering dipakai gitu. Dukungan lagi ya untuk mengembangkan sekolah ini sih, seperti hubungan. Salah satunya mau ada gebrakan baru, kolaborasi dengan sekolah lain, Iya, ya, betul. mengenai pembelajaran walaupun hanya intern ya, bukan sih yang ada di modul 2.2 itu. Ketika saya membuka modul 2.2 yaitu pendidikan sosial emosional, di mana pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah, sehingga memungkinkan anak dan orang dewasa mendapatkan atau menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Yaitu keterampilan sih Bu ya, keterampilan yang dibutuhkan anak untuk bertahan dalam masalah sekaligus mempunyai kemampuan memecahkannya. Di antaranya kompetensi sosial emosional itu adalah 1, kesadaran diri, 2, manajemen diri, 3, keterampilan berelasi, keempatnya adalah sosial, keterampilan sosial, dan yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ada metode namanya yang kemarin saya pelajari itu adalah metode STOP. Bagaimana menimbulkan well-being itu menjadi baik. Kan kita capek, oke lah, berarti ada metode stopnya nih ya. Stop, berhenti sejenak. Apakah Ibu sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan di kelas? Baru akan mau sih Bu, sesuai dengan RPP yang saya buat kemarin di ruang kolaborasi, menerapkan PSE KSE. Rencananya memang sudah ada di semester awal baru ini. Seperti apa itu? Menyelipkan aja sih sebenarnya konsep dari PSE KS-nya itu dalam suatu RPP yang nanti akan diterapkan di kelas gitu. Jadi mulai dari RPP juga
yang akan disematkan PSE dan KSE-nya. Apa harapan Bu Esi? Satu, anak-anak itu mampu mengelola dirinya sendiri, mampu mengontrol emosinya dia sendiri, mampu manajemen dirinya sendiri sesuai dengan yang 5 tadi itu. Mereka juga mampu mempunyai rasa empati terhadap sesamanya, mampu melakukan kolaborasi dengan teman sejawat, sehingga pada akhirnya menjadikan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berpusat pada murid, sehingga kita juga menjadi seorang fasilitator untuk murid kita sendiri. Tujuan-tujuan pembelajarannya menjadi terlaksana atau sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tertera pada rencana pelaksanaan pembelajaran kita. Dari metode Bagja ini mungkin saya akan menerapkan nanti punya prakarsa baru ya Bu ya, yang akan diterapkan kepada anak-anak, misalnya bukan saja di sekolah ramah, tapi mungkin juga karena kita P5-nya rekayasa dan teknologi akan mempunyai prakarsa tentang kemajuan teknologi sisi. Jadi saya punya prakarsa seperti itu. Nanti mudah-mudahan saya bisa sampaikan ke kepala sekolah dengan dukungan kepala sekolah. Mungkin nanti kaitannya juga dengan coding sama internet, rencana saya tuh kemajuan teknologi selain membuat game, bagaimana anak-anak nanti bisa membuat barcode sendiri gitu ya. Ini baru angan di prakarsa saya. Nanti mudah-mudahan bisa disampaikan kepada yang lain. Perbaiki adalah satu, kompetennya pengetahuan anak-anak tentang IT. Kapasitas Chromebook kami yang miliki itu hanya 25. Sedangkan hambatannya adalah bagaimana mengakomodasi dengan jumlah siswa di kelas tinggi itu lebih dari Chromebook yang kita punya. Juga waktu-waktu bagaimana itu berjalan secara efektif, kan ada pembagian waktu di labnya tuh ya. Paling menarik adalah memanajemen diri sendiri melalui mindfulness, bagaimana well-being itu tercipta pada diri sendiri. Walaupun kita sudah melaksanakan itu Bu, sedikit terobati gitu ya, tapi tetap aja rasa capek, rasa lelah itu ada. Bagaimana lagi memunculkan itu menjadi lebih baik gitu. Itu kayaknya yang menarik buat diri saya. Gimana sih buat motivasi diri agar kembali bersemangat gitu. Ketika kita merasa lelahnya luar biasa, tapi tetap semangat itu ada dengan metode stop tadi. Itu yang menarik buat saya dari kompetensi sosial emosional. Ya kalau itu untuk diri saya sendiri. Kalau untuk murid itu yang menarik adalah bagaimana siswa bisa mengatur emosinya. Terus bagaimana melakukan hal-hal yang berkaitan dengan sosial emosional itu, misalnya dengan ice breaking yang kita buat, peregangan gitu kan, butuh apa ya? Butuh ide-ide cemerlang sih membuat ice breaking itu. Itu yang menarik buat saya di PSE KSE ini. Kira-kira ya, apakah pertemuan ini sudah baik atau perlu diperbaiki ya Bu? Sangat baik Bu. Satu, banyak pelajaran ilmu yang saya ambil, ada pengetahuan yang saya tidak tahu menjadi tahu, banyak pembelajaran dari Ibu Meti. Hari ini aja saya belajar bagaimana menangani sosial emosionalnya dari anak-anak berkebutuhan khusus yang notabene gitu ya, saya tidak begitu memahami bagaimana cara menangani anak-anak berkebutuhan khusus ini. Tapi dengan kehadiran Ibu Meti di pendampingan individu ketiga ini, saya banyak belajar bagaimana mengendalikan anak-anak yang mempunyai emosional tinggi, serta merefleksi kegiatan-kegiatan yang kemarin menjadi bahan masukan lagi buat saya, dan melakukan pengembangan diri lagi buat saya. So far sejauh ini sangat bermanfaat buat saya. Ya, terima kasih Bu Esi atas semangatnya. Amin. Dan ya untuk melakukan perubahan-perubahan ya. Dan terima kasih juga atas praktik baiknya yang ditunjukkan kepada murid dan rekan guru di sini. Sampaikan salam saya kepada kepala sekolah dan rekan sejawat. Siap. Nanti ke depannya ya saya akan selalu melakukan pendampingan individu juga ya. Ya.
sebelum diakhiri, yaitu nanti pada pendampingan individu yang keempat ada tugas yang harus disiapkan oleh CGP, yaitu menyusun RPP ya. RPP yang dengan unsur diferensiasi, dengan KSE juga dan budaya positif. Terima kasih Bu Esi, selamat sudah selesai PI Sama-sama, 3-nya. Ibu, Semoga terima kasih juga. ilmunya tetap mengalir dan terus diberikan lagi pada yang lainnya. Amin, insya Allah. Ya. Ya, terima kasih juga Bu Meti atas bimbingannya hari ini. Semoga ilmu yang saya dapatkan hari ini bisa saya kembangkan, bisa saya tularkan juga, berbagi praktik baik dengan teman-teman saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Meti. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.